Umat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada hari ini adalah mengenai berdoa. Saya hendak mengangkat tema perihal berdoa ini dengan mengambil sudut pandang dari Yesaya pasal 55 ayat yang ketiga bagian A, yang berkata demikian bagi kita. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Saudara terkasih, saya mulai dengan sebuah kisah ilustrasi mengenai tukang cukur yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Pada suatu hari, ia melayani pelanggannya yang sedang asik membaca kitab sucinya. Ia berkata bahwa ia sama sekali tidak percaya bahwa Tuhan itu ada. Sebab jika Tuhan itu benar-benar ada, maka yang terjadi seharusnya adalah segala hal yang baik. Tetapi kenapa di dunia ini justru banyak terdapat penderitaan dan juga kejahatan? Si pelanggan itu hanya terdiam dan seolah tidak ingin terjebak di dalam perdebatan itu. Saat si pelanggan meninggalkan tempat itu, sesaat kemudian ia datang kembali dengan mengajak seorang yang memiliki rambut panjang dan tidak rapi menjumpai si tukang cukur tadi. Lalu ia berkata kepada tukang cukur itu bahwa tukang cukur itu tidak pernah ada di dunia ini. Tetapi tentu saja si tukang cukur tadi membela diri bahwa tukang cukur itu ada. Buktinya adalah dirinya sendiri. Tetapi si pelanggan tadi berkata, sebab jika tukang cukur itu ada, lalu mengapa ada banyak orang yang rambutnya masih panjang dan tidak rapi seperti orang ini? Si tukang cukur tadi menjawab, ya karena orang-orang itu tidak pernah mau datang kepadanya dan meminta rambutnya untuk dipotong. Pada saat itulah kemudian si pelanggan tadi menekankan bahwa disitulah letak persoalan. Demikianlah juga dengan manusia terhadap Tuhan. Banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan. Jadi bukan karena Tuhan itu tidak ada. Saudara terkasih, apakah kita kerap menjadi orang-orang yang seperti itu? Apakah kita adalah orang-orang yang tidak lagi percaya bahwa Tuhan itu ada dan berkuasa atas kehidupan ini? Atau kita justru mulai menjauhkan diri dari Tuhan karena menganggap Tuhan tidak mampu untuk berbuat sesuatu yang baik kepada kita atau kepada hidup kita? Seperti mau mati rasanya karena beratnya persoalan kehidupan. Saudara, memang tidak dipungkiri bahwa ada banyak juga anak-anak Tuhan yang kemudian memutuskan untuk berhenti berdoa. Kenapa? Karena merasa hidup sudah tidak lagi berpihak kepadanya. Merasa bahwa Tuhan tidak ada dan Tuhan tidak berkuasa mengubah kehidupannya menjadi lebih baik. Yang ada hanya merasa sia-sia saja ketika terus berdoa. Tetapi melalui firman Tuhan yang tadi kita baca, justru kita diajak untuk terus datang dan membawa diri kepada Tuhan. Supaya kita tetap berdoa dan terus terhubung kepada Tuhan. Mengapa? Yaitu supaya kita mendapatkan hidup. Bukankah kita pun meyakini bahwa doa merupakan napas hidup orang percaya? Kita percaya Tuhan adalah sumber hidup kita. Dan ia terus mengundang setiap kita. Datanglah kepadaku dan dengarkanlah. Begitu kata Tuhan kepada kita juga. Datang dan mendengarkan Tuhan berbicara adalah panggilan setiap orang percaya untuk tetap terus berdoa di dalam kehidupan. Saudara, tetapi untuk dapat sampai pada sikap hidup yang seperti itu, maka diperlukan
keterarahan hidup kita kepada Tuhan lebih dulu. Tuhan berseru kepada kita, sendengkanlah telingamu. Artinya kita harus dengan sengaja mengarahkan hidup kita hanya kepada Tuhan. Seperti kita mengarahkan telinga kita untuk mendengar sesuatu di sekitar kita. Nah, sikap yang terarah hanya kepada Tuhan ini sangat penting bagi hidup kita sebagai orang percaya. Sebab artinya kita tidak sedang mengarahkan hidup kita kepada kuasa yang lain. Sehingga yang kita dengar hanyalah suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Jadi berdoa adalah sikap hidup yang mau menyendengkan telinga hanya kepada Allah saja. Jadi berdoa bagi kita adalah yang pertama, ini merupakan kesediaan hidup kita untuk menyendengkan telinga yang terus terarah kepada Tuhan. Lalu yang kedua adalah kesediaan untuk terus datang mendekat kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah kesediaan untuk membuka hati kita untuk menerima pengharapan dan juga kabar baik. Karena pengharapan serta kabar baik itu yang akan melenyapkan segala kekhawatiran dan keputusasaan kita. Putri kami yang berusia 2 tahun pada waktu itu sangat senang sekali kalau ondel-ondel lewat di depan pastori kami. Dari jauh dia sudah mendengar suara musiknya, dan lambat laun makin terdengar keras, makin mendekat ke rumah. Pada saat itulah ia akan bergegas menuju ke pintu, menantikan ondel-ondel itu lewat. Dan pada saat yang sama kami harus menyediakan uang 1.000 atau 2.000 rupiah untuknya. Dan setelah ondel-ondel tiba di depan pagar, maka putri kami akan menyerahkan uang itu. Dan kalau beruntung, ia akan mendapatkan rambut ondel-ondel itu berupa lidi yang dihias. Dan ia sangat menyukai. Bahkan ketika putri kami pada waktu itu sedang menangis sekalipun, maka ia akan seketika berhenti menangis dan merasa terhibur oleh ondel-ondel yang terdengar mendekat tadi. Tangisnya hilang seketika. Saudara terkasih, sungguh alangkah betapa indahnya hidup kita sebagai anak-anak Allah yang sangat dikasihi oleh Allah kita. Hanya Allah lah yang akan mampu memberikan penghiburan yang sejati dan jalan keluar dari setiap persoalan kita. Karena itu teruslah berdoa, mendekatlah padanya. Sebab yang paling penting bukanlah perkara apakah doa kita memiliki kuasa atau tidak untuk mengubah nasib hidup kita. Namun ini lebih mengenai bahwa ada Allah yang punya kuasa untuk memberi kita hidup. Saudara terkasih, mari kita terus arahkan hati kita, hidup kita kepada Tuhan. Karena bagi kita berdoa adalah sikap memberi diri di hadapan Allah kita. Supaya kemudian kita pun boleh mengalami kuasa Allah yang penuh kasih itu. Allah sang sumber hidup kita. Selamat berdoa. Tuhan memberkati.